Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan program kami dengan tema overloading. Perkenalkan, nama saya Lina Dwiyono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski. Perkenalkan, nama saya Faisal Arif. Perkenalkan, nama saya Syahril Muarif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajaryanto. Nama saya Muhammad Alif Tafar. Nama saya Muhammad Akram Kautsar Umron. Kelompok di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang overloading. Sebelum masuk ke dalam metode dan kelas dan codingannya, di sini izinkan saya untuk memperjelaskan apa itu overloading. Tingkatnya overloading terjadi ketika beberapa metode yang memiliki nama yang sama pada satu kelas. Lalu metode tersebut yang membedakannya seperti data parameter, tipe data parameter, dan letak posisi parameter. Jadi bisa disimpulkan perbedaan metode-metodenya adalah parameternya. Overloading juga memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis overloading apa aja sih? Gitu? Overloading pada metode, di mana dalam sebuah kelas terdapat beberapa metode yang sama. Overloading pada konstruktor, di mana dalam sebuah kelas memiliki konstruktor dengan nama yang sama. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang main class. Yang pertama kita buat dengan nama public class kalkulator geometri. Itu di sini atributnya, karena kita memakai privat, di sini atribut kita ada namanya, ada string, ada integer. Terus tipe datanya ini karena kita memakai banyak rumus-rumus, kita memakai double dan final string juga. Nah, untuk konstanta untuk lingkarannya ini kita menggunakan privat final yang namanya tuh ada double p, yaitu dia pakai rumus 3,14. Nah, terus selanjutnya ada getter tambahan, yaitu jadi karena kita memakai public, jadi kita buat nama public string get nama bangun, terus kita return. Nah, return tuh gunanya, jadi karena kita pakai privat kan dia kan ketutup ya, jadi return itu gunanya untuk membuka. Jadi makanya di sini ada get nama bangun, terus kita buka dengan nama bangun. Terus ada last result, itu buat hasilnya. Terus ada get jumlah perhitungan dan rumus-rumus lainnya di situ. Oke, untuk selanjutnya kita memakai metode internalnya yaitu this. Jadi di situ digunakan untuk kata kunci khusus yang merujuk pada objek saat ini yang sedang dieksekusi. Berfungsinya untuk membedakan antara variabel instant class dengan parameter atau variabel lokal. Nah, di sini untuk kita pakai di satuan itu biasanya buat satuan rumusnya kita pakai cm². Lalu untuk dis nama bangun itu biasa diisi dengan nama bangunannya seperti persegi, persegi panjang, segitiga atau sebagainya. Untuk kelas result itu diisi dengan nilai-nilainya, misalnya 10, 20. Misal dalam persegi kan panjang kali lebar, biasanya diisi dengan panjang misal 10, lebar 10. Nanti ada hasilnya. Nah, untuk jumlah perhitungan yaitu hasilnya hitungannya, lalu ada return nilainya. Return nilai digunakan untuk mengembalikan suatu nilai ke semula. Kita memasuki metode overloadingnya. Ini public in hitung luas untuk parameter in sisi. Untuk buat luas persegi in return in update result persegi. Ya, untuk ini adalah rumus persegi sisi kali sisi. Selanjutnya public in hitung luas, in panjang dan in lebar. Ini parameter in panjang dan in lebar.
Ini untuk luas persegi panjang in bagi in dan in, return in, update result in untuk persegi panjang ini. Ini rumusnya yaitu panjang kali lebar. Untuk selanjutnya kita penghitungan untuk luas lingkaran. Kita menggunakan metode double radius. Untuk luas lingkaran kan itu kan ya pi kali r kuadrat ya. Cuma kita di sini di input menjadi pi dikali radius. Untuk selanjutnya itu untuk eksekusi luas jajar genjang. Sini kita menggunakan metode float alas dan float tinggi, di mana jajar genjang tuh cara ngitung luasnya adalah alas kali tinggi, sama seperti perhitungan yang sebenarnya dari jajar genjang alas kali tinggi. Di eksekusi luas segitiga, di mana kita menggunakan metode double alas dan double tinggi. Dan untuk penghitungan rumusnya, ini contohnya segitiga siku-siku ya, di mana rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya ini dieksekusi mencari luas belah ketupat, di mana metodenya menggunakan long diagonal 11 dan long diagonal 12 dengan menggunakan rumus diagonal 11 dikali diagonal 12 dibagi 2. Selanjutnya di luas layang-layang menggunakan metode double diagonal 1A dan integer diagonal 1B, di mana rumusnya kita menggunakan setengah dikali diagonal 1A dan dikali diagonal 1B. Nah, selanjutnya di luas trapesium, di mana kita menggunakan metode double sisi A, double sisi B, dan double tinggi dengan menggunakan rumus setengah dikali dalam kurung sisi A tambah sisi B dikali tinggi. Dan selanjutnya ada di luas elips, di mana kita menggunakan metode double sumbu A, integer identifier, dan double sumbu B, di mana kita menggunakan rumus V kali sumbu A dikali sumbu B. Selanjutnya ada kita mencari luas 2 kali segitiga, gimana kita menggunakan metode integer alas, integer tinggi, dan integer multiplier, karena 2 kali ya. Di sini rumusnya kita menggunakan multiplier dikali dalam kurung setengah kali alas kali tinggi, dan hasilnya akan menjadi 2 kali segitiga. Oke, selanjutnya pada bagian public class main programnya. Di sini kita ada bagian scanner buat kalkulator geometrinya. Pada bagian sistem outprint, di bagian program berfungsi untuk menampilkan tampilan antarmuka di konsol seperti judul program, versi pembuatan, dan daftar menu bangun geometri yang bisa dipilih. Ini bertujuan agar pengguna dapat memahami fungsi program dan pilihan yang tersedia. Selanjutnya, program meminta output dengan scanner, yaitu untuk memasukkan angka sesuai pilihan dari 1 sampai 10. Sesuai bangun luas yang ingin dihitung. Selanjutnya di dalamnya terdapat switch untuk memilih. Yang pertama ada K1. K1 itu programnya meminta satu nilai sisi untuk menghitung luas persegi.
yang dimana menghitung persegi dengan satu parameter bertipe in, yaitu sisi. Yang case kedua itu meminta program panjang dan lebar untuk menghitung luas persegi panjang. Menghitung luas persegi panjang dengan dua parameter in, yaitu panjang dan lebar. Yang case ketiga itu menghitung luas lingkaran dengan satu parameter double, yaitu jari-jari. Rumusnya yaitu pi kali r, menggunakan tipe double karena hasilnya desimal. Yang case keempat itu menghitung luas jejer genjang dengan dua parameter float, yaitu alas dan tinggi. Case kelima, segitiga siku-siku, menghitung luas dengan dua parameter double, yaitu alas dan tinggi. Rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya case 6, di codingannya kita menginput diagonal 1 dan diagonal 2 untuk menghitung luas ketupat. Selanjutnya case 7, sistem outprintnya itu menggunakan menginput diagonal A, menggunakan diagonal A dan diagonal B untuk menghitung luas layang-layang. Selanjutnya case 8, di sini kita diminta untuk menginput sisi A, sisi B, dan tinggi untuk menghitung luas trapesium. Selanjutnya case 9. Case 9 di sini kita diminta untuk sumbu A dan sumbu E, dan sumbu A dan sumbu B untuk menghitung elips. Dan selanjutnya case terakhir yaitu case 10, kita menginput alas dan tinggi untuk menghitung luas 2 kali segitiga. Dan selanjutnya ada informasi tambahan itu bangunan terakhir, sistem outprintnya, bangunan terakhir, hasil terakhir, total penghitungan, satuan luasnya nanti muncul saat di output. Dan selanjutnya kita akan mengerun main class-nya. Di sini kita mengerun. Nah, di sini kita memilih. Oke, di sini ada outputnya. Jadi di outputnya itu kita bisa mengetahui informasi dari 10 bangun ruang tadi yang kita pakai rumus-rumusnya. Nah, di sini kita contohkan ke nomor 9 yaitu elips. Nah, di sini ada sumbu A-nya. Itu kita input 10. Lalu sumbu B-nya 20. Nah, jadi di sini ada informasinya bahwa bangunan terakhir itu yang kita pakai yaitu elips. Hasil terakhirnya dari rumus yang tadi kita udah buat di kodenya, hasilnya 628,318 cm kuadrat. Jadi di sini juga satuan yang kita pakai tadi juga ada kita tulis di codingannya yaitu cm kuadrat. Hasil diskusi kami, kenapa ini termasuk bagian dari konsep overloading. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa konsep overloading terjadi ketika di dalam satu kelas atau kelas yang sama terdapat beberapa metode memiliki nama yang sama. Lalu juga bisa dibilang kalau ini merupakan salah satu jenis overloading pada metode. Sama halnya dengan metode biasa, overloading juga bisa digunakan pada konstruktor. Pembedanya pun sama saja, hanya seperti metode pada biasanya. Pada overloading, konstruktor yang membedakannya hanya di tipe data parameter, jumlah parameter, dan letak data parameter. Lalu perbedaan overloading method dan overloading konstruktor terjadi hanya pada nama konstruktor yang memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Oke, selanjutnya di penghujung acara yaitu penutupan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4, yang menjelaskan tentang overloading. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.